Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Arifan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas masalah tempe atau cara membuat tempe ya. Melanjutkan video sebelumnya. Kemarin kan sempat tidak tuntas ya, dan bersambung di video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan melakukan proses perakian teman-teman. Seperti biasa, setiap hari saya melakukannya ini. Nah, sebelum saya memberitahu proses perakiannya, kemarin di video saya itu kan ada yang bertanya kapan membuang kulit arinya mas. Saya lihat di videonya itu tidak ada proses pembuangan kulit ari. Nah, begini teman-teman, di daerah saya ini kebanyakan kulit arinya tidak dibuang ya. Karena apa? Nanti kalau dibuang, harga jualnya pun akan lebih mahal juga. Nah, dan pembelinya itu atau konsumennya itu tidak mau barang mahal atau makanan mahal kalau di sini teman-teman. Di sini ini kampung, yang penting itu rasa dan harganya murah begitu teman-teman. Nah, jadi itu kenapa kulit arinya tidak dibuang. Dulu sempat saya pernah buat ya, kulit arinya tuh saya buang. Nah, itu separuh dari kedelainya teman-teman. Jadi itu nanti kalau dibuat tempe akan semakin sedikit ya. Dan karena setelah saya buang kulit arinya sampai separuh kedelainya ya, kedelai murninya ya, saya jual itu dengan harga mahal. Jadi tidak mau teman-teman. Memang terlihat bersih ya, dan tahan lama juga. Karena kulit ari itu yang membuat tempe itu tidak tahan lama teman-teman. Nah, sebelum saya proses perakian, teman-teman bisa lihat ini tempe yang sudah saya beri ragi kemarin sore, sekitar jam sore segini, sekitar jam 5. Nah, pada saat proses perakian itu tergantung dari suhu dan kapan kita mau penjualan atau konsumsi ya. Nah, karena kalau tidak pas biasanya kan terlalu tua, jamurnya terlalu merata, dan juga ada yang belum menjamur pada saat proses penjualan itu belum menjamur. Nah, oleh sebab itu tidak tidak harus seperti saya takarannya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri setelah proses perakian ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini sekitar jam 5 teman-teman. Nah, tempe saya ini belum menjamur merata ya. Nah, ini saya penjualannya ini sekitaran jam sehabis subuh teman-teman, subuh besok. Nah, jadi nanti malam ini sudah bagus, jamurnya itu sudah mulai merata. Ini sudah mulai jamurnya sudah kalau di kamera tidak kelihatan teman-teman, sebenarnya ini sudah ada jamurnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat itu, tapi belum merata masihan. Nah, ini kan kalau nanti malam ini mungkin sudah mulai putih merata ya. Jadi pas waktu subuh itu sekitaran jam 3 ya, itu sudah mulai dipotong, dan nanti penjualannya sehabis subuh. Mungkin waktu konsumsinya waktu kita jual ke konsumen itu, waktu digoreng atau dikonsumsi itu sekitaran jam 7-an itulah. Mungkin itu sudah pas teman-teman. Nah, berapa banyakkah saya memberi ragi pada kedelai saya ini? Ini banyaknya 15 kilo teman-teman. Kedelai saya ini sekitar 15 kg. Tidak dibuang kulit arinya. Mungkin kalau dibuang kulit arinya lebih sedikit ya. Nah, 15 kg ini saya memberinya itu sekarang jam 5 sore teman-teman. Saya biasanya memberinya itu 3 sendok makan. 3 sendok makan. Nah, di bungkusnya ini saya memakai ragi prima teman-teman. Nah, ragi prima ini sekitar harga 13.000 ya, satu bungkus ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cara penggunaan. 2 gram ragi, 1 kg kedelai, atau 1 sendok teh penuh ragi untuk 2,5 kg kedelai. Nah, 1 sendok makan untuk 10 kg kedelai. Nah, ini kan punya saya kan 15 kilo teman-teman. Nah, sedangkan di bungkusnya ini
10 kg 1 sendok makan. Nah, ini 10 kg ataupun 15 kg ya, mungkin bedanya tidak jauh, hanya 5 kilo. Nah, itu waktu peragiannya itu siang teman-teman. Kalau saya penjualannya itu waktu memotongnya itu sekitaran jam 3 subuh besok ya. Sekitaran jam 3 subuh besok. Nah, itu sekitaran jam 1 siang teman-teman. Tapi kalau sore itu harus kita tambah lagi peragiannya. Tergantung cuacanya juga. Di sini sekarang cuacanya lagi musim hujan teman-teman, jadi itu dingin ya, dingin. Biasanya ada yang musim hujan tapi suhunya itu panas. Nah, itu tidak sama teman-teman. Karena di sini sekarang saat ini musimnya hujan dan suhunya itu dingin, kan biasanya terasa di tubuh kan biasanya dingin. Nah, itu harus kita tambahi nanti waktu proses penjualan atau pemotongan itu sudah pas pada saat penjamurannya ya. Dan juga jangan terlalu ketuaan, nanti tempenya juga akan cepat masam gitu teman-teman, cepat busuk, terlalu panas. Nah, nanti kalau misalkan waktu penjualan itu masih belum menjamur ya, mepet-mepet waktu penjualan itu belum menjamur, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya itu caranya bagaimana untuk mempercepat proses penjamurannya. Jadi harus ditutup teman-teman, ditutup karung atau ditaruh di sinar lampu. Itu bisa mempercepat proses penjamuran. Nah, ini teman-teman saya mau proses memberi raginya ya. Mohon maaf kata-katanya itu amburadul. Ini saya biasa pakai ragi prima teman-teman. Biasanya ada juga yang ragi ragi jago, ayam jago. Sebentar teman-teman, di sini saya pakai tangan satu sendok makan seperti ini teman-teman. Ini penuh teman-teman, ini penuh. Sebenarnya harus pakai tangan. Nah, sebelum kita memberi ragi ini, tangan kita harus kalau semisal tidak menggunakan sarung tangan, usahakan tangannya kering ya dan bersih dari bahan-bahan kimia, terutama minyak wangi. Itu pengaruh sekali teman-teman. Saya sering tempenya itu rusak karena tangan saya lupa ya pakai minyak wangi sebelumnya atau hand body. Nah, ini teman-teman, sebelumnya mohon maaf saya tidak pakai sarung tangan karena ini tangan saya sudah saya cuci ya dan saya keringkan, karena nanti juga akan pengaruh juga pada saat perfect. Nah, pada saat menaburkan raginya ini harus rata teman-teman, jangan sampai jangan satu sendok ini dilemparkan, jangan, nanti akan menggumpal di situ. Oh ya, saya juga lupa pada saat proses peragian ini kalau kedelainya kering ya, maksudnya kering itu waktu perebusan kering, kedelainya itu kering, jangan terlalu banyak juga, itu juga ada pengaruhnya juga teman-teman, karena ini terlihat agak basah ya, mungkin dari perebusannya itu airnya masih ada sedikit agak basah, nanti akan ditambahi lagi raginya. Pokoknya sesuaikan teman-teman. Nanti apabila teman-teman ini terlalu tua, terlalu waktu pemotongannya itu waktu konsumsi terlalu ketuaan, nanti keesokan harinya kalau membuat tempe lagi itu bisa dikurangi teman-teman. Kalau 1 kilogram itu sedikit sekali teman-teman, susah biasanya kalau siang hari. Usahakan sore hari saja biar agak banyak raginya agar mudah. Nah, ini kan sudah 3 sendok teman-teman, 3 sendok, tapi kan ini sudah jam 5 lebih ya, jam 5 lebih, dan juga habis hujan ini juga agak sedikit basah, jadi saya tambahi. Kalau saya jualnya di pasar teman-teman, itu biasanya di Welijo tukang sayur begitu teman-teman, jadi butuh tua, tempenya itu butuh tua, tidak mudah. Kalau di ecer biasanya suka yang mudah-mudah, kan tidak cepat hancur. Kalau di tukang sayur itu yang di keliling itu kan saya jual di pasar teman-teman. Ngomongnya bulat ya. Saya kasih 5 nih, soalnya tidak langsung saya cetak teman-teman, nanti habis ini maghrib, habis itu sholat, jadi tidak langsung saya cetak.
Nah, mohon maaf teman-teman, perkiraan tadi 3 sendok ya. Padahal ini saya kasih 2 kali lipatnya, jadi 6 sendok. Karena ini sudah sore dan hujan ya, habis hujan dingin sekali teman-teman. Saya tidak mau ambil risiko, jadi saya tambah lagi 3 sendok lagi. Nah, mungkin saya kasih contoh ya. Mungkin kalau kan biasanya masih tidak sama di tulisan cara penggunaannya di bungkusnya itu. Nah, untuk 1 kilo segini saja teman-teman. Ini mungkin 1 sendok makan. Nah, ini pada saat proses peragian itu sore hari teman-teman, sekitaran jam 3 atau jam 4. Nah, segini teman-teman bisa lihat segini ya. Nah, setelah raginya kita taburkan ya, ratakan teman-teman. Nah, ratakan sampai benar-benar rata. Nah, semakin banyak raginya nanti kedelainya ini akan kesat teman-teman, keset ya, karena meresap di raginya. Nah, ini diulet, bahasa Indonesia diulet, diratakan serata mungkin teman-teman. Jangan sampai ada yang biasanya kalau ada kulitnya ini menggumpal begini teman. Nah, menggumpal begini. Lebih baik teman-teman kalau membuat tempe itu kulit arinya dibuang teman-teman. Nah, saya ini sesuai pasaran ya, kebutuhan pasaran. Jadi tidak saya buang teman-teman. Tapi lebih baik teman-teman kalau produksi tempe itu kulit arinya dibuang agar lebih tahan lama dan rasanya itu akan lebih gurih. Jadi asli murni kedelainya. Tidak saya pungkiri teman-teman. Karena dari daerah saya ini kebanyakan ada yang bilang kalau dibuang kulit arinya kecut atau beda rasanya. Tidak teman-teman, itu salah, karena kulit ari yang dibuang itu rasanya akan beda, lebih gurih dan juga akan tahan lama. Kalau masalah kecut rasanya berubah itu pada proses perebusannya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja. Nanti apabila tempenya terlalu ketuaan atau tidak menyambur pada saat proses pemotongan atau konsumsi ya, mau dikonsumsi, teman-teman bisa kurangi lagi atau tambahi lagi sesuai keadaan cuaca dan suhunya. Oke teman-teman, begitu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.